Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nexus Guard. Baik, latar belakang. Penyakit influenza atau yang lebih sering dikenal sebagai flu merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Secara periodik, wabah influenza dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat, serta memberikan beban yang cukup besar bagi sistem kesehatan nasional. Dalam penelitian yang dilakukan Kosen S pada 2011, sekitar 4 juta kasus flu di Indonesia terjadi setiap tahun dan mengakibatkan hampir 200 ribu rawat inap terkait dengan flu. Hal ini menimbulkan beban biaya yang tinggi baik bagi masyarakat maupun keuangan negara. Hal ini mencondongkan kami untuk mencetuskan ide konsep pengembangan Nexus Guard sebagai alat deteksi virus influenza di udara real time sebagai strategi mengatasi lingkungan yang kurang sehat di Indonesia. Nexus Guard yaitu alat pendeteksi virus influenza yang juga dapat sekaligus menyemprotkan disinfektan. Tujuan dari pendeteksi virus dan penyemprotan disinfektan ini adalah agar semakin berkurangnya kasus penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Tujuannya, adapun tujuan dari penulisan program kreativitas mahasiswa bidang gagasan futuristik tertulis adalah sebagai berikut, yaitu A. Menjadikan Nexus Guard sebagai alat bantu mengatasi penyebaran virus influenza. Dan B. Menjadikan konsep ini sebagai strategi menjadi negara yang sehat dan dengan adanya konsep yang baru. Lalu manfaatnya, manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan proposal ini adalah dapat memberikan pengalaman dan strategi untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan di masyarakat. Manfaat bagi penelitian lanjutan dapat memberikan pengetahuan pada peneliti selanjutnya sehingga dapat menambah referensi penelitian yang dirancang. Lalu selanjutnya manfaat bagi masyarakat. Permasalahan penyebaran virus influenza dapat teratasi sehingga mewujudkan Indonesia yang sehat. Tanpa kita sadari, virus menyebar dengan mudah ketika kita menghirup percikan air liur di udara ataupun kontak langsung dengan spesies hewan terdeteksi bakteri yang diperjualbelikan. Nah, proses pengolahan dan penyembelihan hewan yang tidak higienis dapat menyebabkan penyebaran mikroba dari hewan ke lingkungan sekitarnya, termasuk ke manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, setelah dibeli, hewan-hewan tersebut terkadang disimpan nih dalam kondisi yang kurang steril atau dalam waktu yang lama sebelum dijual ataupun dikonsumsi. Nah, proses ini yang meningkatkan resiko pertumbuhan dan penularan dari lingkungan luar ke dalam ruangan. Penyebaran virus di dalam ruangan dapat terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan penularan massal jika tidak diatasi dengan tepat. Selain tersebar di udara, virus juga dapat menempel pada permukaan seperti meja, gagang pintu, atau peralatan elektronik lainnya. Sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh wajah dapat menjadi cara penularan virus. Beberapa faktor lingkungan dalam ruangan dapat mempengaruhi penyebaran virus, seperti kepadatan orang dalam ruangan, ventilasi yang buruk, dan kebersihan udara. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan, seperti menambahkan alat Nexus Guard ke dalam ruangan seperti rumah, sekolah, dan tempat tertutup lainnya. Penggunaan teknologi yang berbasis sensor ini dapat memonitoring dan mendeteksi kualitas udara dalam ruangan, termasuk partikel virus. Kesadaran dan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu juga sangat berperan loh dalam proses ini. Nah, setiap individu harus berupaya meningkatkan kebersihan lingkungan untuk mengurangi resiko penyebaran virus di dalam ruangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rashid Pranowo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian saya dalam presentasi literasi teknologi ini. Oke, untuk desain disinfektannya ada di seperti ini. Pada tampak sampingnya terlihat seperti ini. Di sebelah kanan dan kirinya ada sensornya untuk mendeteksi apabila ada orang dalam ruangan itu atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada tangkinya yang menyimpan disinfektannya. Habis itu ada pipa yang menyalurkan disinfektan kepada mesinnya. Dan cara kerjanya seperti itu. Dilihat dari tampak atasnya, ada dalam bodinya itu di tengahnya ada nozzle yang akan menyemprotkan disinfektannya saat orang itu meninggalkan ruangan itu. Seperti di sini contohnya apabila ada orang datang, apabila ada
orang, kita bilangnya orangnya itu seperti subjek. Apabila ada subjek datang ke daerah ruangan di situ atau di lingkungan situ, sekitar situlah, mesin ini tidak akan menyala. Namun apabila orangnya sudah meninggalkan tempat sebelumnya, mesinnya akan mendeteksi bahwa mesinnya akan mendeteksi kepergian orang tersebut dan mulai menyemprotkan disinfektan di ruangan itu agar membuat ruangan itu tetap steril seperti sebelum didatangnya orang itu. Kami membutuhkan bantuan dari beberapa ahli yang sekiranya nantinya dapat membantu kami dalam mewujudkan ide kami ini. Di antaranya yaitu peneliti mikrobiologi, di mana mereka bertugas untuk memahami karakteristik dari virus influenza ini. Selanjutnya yaitu dari ahli kimia, di mana mereka bertugas untuk membuat disinfektan apa sih yang nantinya bakal ampuh untuk membunuh virus tersebut. Selanjutnya yaitu dari teknik elektronik, di mana mereka bertugas untuk merancang sensor yang sensitif untuk mendeteksi adanya virus influenza. Selanjutnya yaitu dari teknik mesin, di mana mereka bertugas untuk merancang mekanisme alat pendeteksi virus influenza ini. Dan terakhir, kami membutuhkan bantuan dari ahli regulasi dan standarisasi, di mana nantinya mereka memastikan bahwa produk ini aman dari kesehatan dan keselamatan selama produksi dan uji coba. Untuk merealisasikan produk ini diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih selama 12 bulan atau 1 tahun, dengan rincian di 3 bulan pertama yaitu dilakukan penelitian oleh para ahli, di 2 bulan berikutnya dilakukan perancangan konsep, lalu di 2 bulan berikutnya lagi dilakukan pengembangan prototipe, dan selanjutnya di 1 bulan berikutnya dilakukan uji coba skala kecil, dan kemudian setelah uji coba dilakukannya pengembangan produk dari hasil uji coba, lalu di bulan ke-10 dilakukannya sertifikasi, dan di bulan 11 dan 12 itu dilakukannya pelatihan kepada orang-orang yang nantinya bakal memakai produk ini sebelum diproduksi secara massal. Jadi kesimpulannya itu apa sih? Jadi, kesimpulannya itu adalah penyebaran virus dapat tersebar dengan cepat melalui kontak udara, kontak cuaca, kontak hewan, maupun kontak permukaan, apabila jika tidak ditangani dengan baik. Faktor lingkungan seperti kepadatan ruangan, ventilasi yang buruk, dan kualitas udara juga mempengaruhi penyebaran virus loh. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi seperti Nexus Guard untuk memonitor kualitas udara yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan ruangan. Tapi guys, jangan salah, karena kesadaran dan tindakan kita sendiri dalam menjaga kebersihan itu juga berperan sangat penting dalam mengurangi resikonya penyebaran virus. Lalu, gagasan ini perlu kerjasama dengan pihak apa aja sih? Jadi guys, gagasan ini tuh memerlukan kerjasama dari berbagai pihak keahlian yang berbeda, yaitu peneliti mikrobiologi, teknik elektronika, ahli kimia, teknik mesin, ahli regulasi, dan juga standarisasi. Tahapan implementasi mencakup penelitian, perancangan, pengembangan prototipe, uji coba, peningkatan dan pengujian lanjutan, sertifikasi, dan pelatihan. Nah, perancangan yang matang ini dan kerjasama yang baik sangat amat diharapkan agar kita dapat merealisasikan gagasan ini dengan tepat waktu, agar dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Penggunaan teknologi Nexus Guard ini juga memberikan dampak yang besar loh pada berbagai aspek, seperti kesehatan masyarakat, kualitas hidup, pendidikan, ekonomi, dan inovasi teknologi. Nah, pencegahan penyebaran virus ini juga sangat amat bermanfaat bagi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, serta mengurangi dampak ekonomi negatif akibat penyakit. Lalu, implementasi teknologi ini juga memicu inovasi di sektor kesehatan dan teknologi, membuka peluang pengembangan solusi baru untuk masalah kesehatan dan juga lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, gagasan ini tuh memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa, menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan inovasi serta keberlanjutan ekonomi.